Salam jumpa kembali teman-teman, masih di Instructional Design, merancang pembelajaran agar efektif, efisien, dan berdaya tarik. Kita masih ada di sesi yang pertama ini, pengantar. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua tentang model-model instruksional, ada satu hal penting yang harus kita lihat sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip instruksional. Seluruh prinsip instruksional yang nanti kita lihat itu adalah menurut Charles M. Reigeloth. Beliau mengatakan bahwa ada 5 prinsip utama dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah harus paradigma learner center. Yang kedua itu adalah personalized instruction. Yang ketiga itu adalah task center instruksional. Yang keempat itu competence based education, dan yang kelima itu paradigma baru kurikulum. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, paradigma learner center. Paradigma learner center menurut Reigeloth itu adalah prinsip yang utama. Keempat prinsip yang lain itu dibangun di atas prinsip paradigma learner center ini. Paradigma learner center mau mengatakan bahwa learner, pembelajar atau siswa menjadi pertimbangan utama dalam pembelajaran. Ketika kita mau merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, pertimbangan utama kita adalah learner, pembelajar atau siswa. Pertimbangan-pertimbangan itu antara lain, yang pertama, tahap perkembangan. Kalau dia itu anak sekolah, masih TK sampai dengan SMA, kita pertimbangan kita berarti kita pakai pedagogi. Tetapi ketika itu orang dewasa, maka kita harus beralih ke andragogi dan lain sebagainya. Ini tahap perkembangan, ini sangat penting. Termasuk ketika anak TK dia dari tahap apa, anak SD tahap apa, anak SMP itu sudah masuk tahap apa, ini penting. Tokoh yang bisa menjadi rujukan kita itu antara lain adalah Piaget. Jadi dia mengatakan bahwa TK itu adalah masa praoperasi, sementara SD itu adalah operasi konkret. Kalau SMP ke atas itu adalah tahap operasi formal. Kita mempertimbangkan itu ketika merancang pembelajaran. Yang kedua, kecerdasan yang dominan. Ketika menyebut kecerdasan yang dominan, ini berarti mengacu pada multiple intelligence oleh Howard Gardner. Kita harus melihat anak kita ini cerdas dominannya apa. Apakah matematika, apakah bahasa, apakah itu dia akan lebih ke kinestetik, olahraga, menari, atau dia kepada seni, natural. Kita perlu perhatikan. Dan satu keyakinan yang harus kita ambil bahwa semua kecerdasan itu nilainya sama, tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain. Karena itu kita juga harus memberikan penghargaan yang sama terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menganggap bahwa ketika dia memiliki kecerdasan matematika misalnya, matematik logis misalnya itu lebih besar, maka dia lebih pintar daripada orang yang cenderung kepada kinestetik seperti olahraga. Tidak, mereka sama-sama cerdas. Kita ingat Howard Gardner mengatakan bahwa Einstein itu jenius, tetapi Mozart seorang seniman itu juga adalah jenius dalam kecerdasannya sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, gaya belajar. Ada gaya belajar kinestetik, audio, ada visual. Kita harus memperhatikan anak-anak kita. Gaya belajar mana yang dominan, karena itu media yang saya pakai apa, strategi yang saya pakai apa. Motivasi anak itu bagaimana? Apakah dia punya motivasi intrinsik atau perlu kita motivasi dari luar, atau seperti apa? Kita harus melihatnya dengan sungguh. Konteks sekitar anak, orang tuanya mendukung atau tidak, lingkungannya sekitarnya itu memberi teladan atau tidak, sosial budayanya seperti apa, ekonominya seperti apa. Ekonomi misalnya kita lihat ketersediaan buku-buku pegangan dia, teknologi yang membantu dia dalam pembelajaran, ini semua harus menjadi perhatian seorang guru.
ketika dia merancang pembelajaran. Kesiapan anak untuk belajar KD yang ini, yang mau kita pelajari sekarang, juga perlu menjadi pertimbangan guru. Apakah anak ini sudah lulus di kompetensi prasyaratnya atau belum? So, tingkat kesulitan KD ini bagaimana? Lalu IQ-nya anak ini seperti apa? Dan lain sebagainya. Guru perlu mempertimbangkan semua itu. Pembelajaran dengan memperhatikan anak seperti inilah yang disebut Regeluth sebagai paradigma learner center. Ini paradigma yang pertama. Lalu paradigma yang kedua itu adalah personalized instruction. Artinya bahwa pembelajaran itu bersifat pribadi, personal. Dia tidak standar untuk umum. Sebenarnya dengan prinsip ini, Regeluth mau mengatakan bahwa standarisasi pembelajaran seperti era industri itu sudah tidak relevan lagi. Sekarang tidak zaman lagi anak itu datang duduk, guru kemudian di depan mengajar, menyampaikan, kemudian anak menghafal, besok dia menjawab pertanyaan, jawaban yang benar dia 100, jawabannya salah dia 0, yang benar anaknya cerdas, yang salah berarti anaknya bodoh, dan lain sebagainya. Standar seperti ini menurut Regeluth ini sudah tidak pantas dipakai. Standar juga menyangkut standar semua mata pelajaran itu standarnya sama, tanpa memberi ruang bagi anak yang punya kecerdasan berbeda. Ini menurut Regeluth ini tidak pas. Karena itu Regeluth mendorong guru-guru supaya merancang pembelajaran dengan memperhatikan bahwa anak-anak dalam kelas ini variatif, berbeda-beda, mereka masing-masing itu unik, dia punya kecerdasan tertentu, dia punya latar belakang tertentu, pengalaman yang tertentu, itu yang harus diperhatikan. Karena itu Regeluth mendorong juga supaya kita merujuk kepada pandangan Levi-Vygotsky tentang keunikan dan juga Howard Gardner tentang multiple intelligence. Ini adalah prinsip yang kedua, personalized instruction. Prinsip yang ketiga itu adalah task center instructional. Regeluth dan kawan-kawannya mengatakan seperti ini, bahwa guru perlu merancang pembelajaran supaya anak itu terfasilitasi untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemampuan, dan skillnya dalam konteks nyata secara efektif dan efisien. Teman-teman pasti ingat apa yang dikatakan oleh John Dewey, bahwa pembelajaran itu akan lebih efektif, lebih efisien, dan memberikan pengalaman belajar bermakna kepada anak ketika anak itu learning by doing. Dia belajar dengan melakukan, beraktivitas. Dan prinsip yang ketiga yang ditegaskan oleh Regeluth dan kawan-kawannya adalah ini, task centered instructional. Pembelajaran yang berpusat pada aktivitas. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, competence based education. Regeluth dan kawan-kawannya itu bilang begini, bahwa siswa kita seperti dikatakan tadi ketika kita di paradigma siswa center itu kita katakan bahwa perlu memperhatikan segala sesuatu tentang siswa. Di sini dikatakan ada dua hal yang penting. Yang pertama itu adalah konteks. Konteks itu kita lihat sosial budayanya bagaimana, ekonominya bagaimana, lingkungannya bagaimana, orang tuanya seperti apa, lalu dan lain-lain. Lalu yang kedua itu adalah karakteristik awal. IQ-nya anak itu seperti apa, motivasinya apa, gaya belajarnya apa, IQ, SQ, EQ-nya, dan lain-lain. Kita ingat competence based education, pendidikan berbasis kompetensi. Pertama yang kita perhatikan siswa dengan kondisi seperti ini, konteksnya seperti ini, karakteristik seperti ini. Lalu dari konteks itu guru merancang pembelajaran dengan strategi, media, materi, teknologi, evaluasinya, rancangan semua itu, semua ini itu harus membawa murid untuk mencapai kompetensi tertentu, kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilannya. Dengan demikian Regeluth hanya mau mengatakan bahwa pendidikan guru dikatakan berhasil ketika dia itu siswa dengan konteksnya seperti ini, dengan
karakteristik awal seperti ini, itu bagaimana guru mendesain pembelajaran bisa membuat mereka mencapai kompetensi yang diharapkan. Ini prinsip yang keempat. Lalu prinsip yang terakhir itu adalah paradigma baru kurikulum. Reglut dan kawan-kawannya mengatakan bahwa pendidikan sekarang ini di abad 21 ini tidak lagi mengacu kepada 3R, kompetensi 3R, read, write, dan aritmatika, atau dalam bahasa kita itu adalah calisto. Juga bukan sekedar untuk menguasai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, dan ilmu sosial. Dulu pada abad 18 semua hal ini adalah yang menjadi terpenting dalam pendidikan. Tetapi sekarang eranya sudah berubah, eranya sudah baru, maka kompetensi yang diharapkan juga tidak terbatas pada itu lagi. Tetapi kompetensi yang diharapkan adalah yang pertama itu adalah berpikir efektif, bertindak efektif, berelasi dengan orang lain secara efektif, melakukan sesuatu yang berguna secara efektif. Ini orang sering menyebutnya sebagai kompetensi abad 21. Tetapi untuk membahas semua ini kita butuh satu sesi sendiri karena pembahasannya akan lebih panjang. Demikian Bapak Ibu untuk kita hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam sesi yang berikutnya tentang model-model instruksional desain.